Selamat datang di channel YouTube Jackson Myring. Kali ini kita akan mendiskusikan pembuktian teorema 2.11 dalam mata kuliah analisis real, di mana nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak X untuk semua X anggota dari bilangan real. Sebelumnya kita ingat terlebih dahulu definisi dari nilai mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak X akan bernilai negatif X atau sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Karena teorema ini berlaku untuk semua anggota dari bilangan real, tentunya kita ingat bahwa bilangan real bersifat trikotomi yang terdiri dari X bilangan positif, X0, dan X bilangan negatif. Sekarang kita akan menyelidiki untuk ketiga kemungkinan tersebut. Kita mulai dari jika X sama dengan 0, maka nilai mutlak dari negatif 0. Kenapa demikian? Karena yang ingin kita buktikan adalah nilai mutlak negatif X, karena X-nya sama dengan 0. Ini X-nya sama dengan 0, sehingga kita ganti nilai mutlak dari negatif 0 sama dengan, karena negatif 0 itu sama dengan 0, sehingga nilai mutlak dari negatif 0 itu sama dengan nilai mutlak 0. Artinya, untuk X sama dengan 0 berlaku negatif X nilai mutlak sama dengan nilai mutlak dari X. Berarti untuk kemungkinan pertama, pernyataan dari teorema 2.11 ini terpenuhi. Kita lanjut jika X lebih dari 0. Karena X lebih dari 0, tentunya negatif X kurang dari 0. Kemudian kita akan membuktikan bahwa nilai mutlak dari negatif X itu akan sama dengan nilai mutlak X melalui proses tertentu, atau dengan kata lain kita akan menunjukkannya. Kenapa kita menulis jika X lebih dari 0 maka negatif X kurang dari 0? Karena kita akan membuktikan nilai mutlak dari negatif X. Tentunya kita harus tahu bagaimana karakteristik dari negatif X. Jadi, karena X-nya lebih dari 0, maka negatif X-nya kurang dari 0. Karena negatif X kurang dari 0, berarti kita memakai kemungkinan kedua dari nilai mutlak X ini. Jadi, nilai mutlak X akan sama dengan negatif X bila X-nya kurang dari 0. Di sini, negatif X kurang dari 0. Tentunya berdasarkan definisi dari nilai mutlak tadi, nilai mutlak dari negatif X sama dengan negatif dari negatif X. Ya. Karena kalau X-nya kurang dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan negatif X. Negatif X-nya kurang dari 0, maka nilai mutlaknya akan sama dengan negatif dari negatif X. Negatif dari negatif X ini telah kita buktikan sama dengan X. X ini sendiri diketahui lebih dari 0. Kalau X-nya lebih dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan X. Sehingga X di sini sama dengan nilai mutlak X karena X-nya lebih dari 0. Ya.
Selanjutnya, untuk kemungkinan yang ketiga, jika X kurang dari 0, kita selidiki dulu bagaimana nilai dari negatif X. Kenapa? Karena yang kita ingin buktikan adalah nilai mutlak dari negatif X itu akan kita tunjukkan sama dengan nilai mutlak X. Sehingga kita harus menentukan atau mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana karakteristik atau sifat dari negatif X ini. Ternyata jika X kurang dari 0, maka negatif X tentunya lebih dari 0. Diperoleh nilai mutlak dari negatif X akan sama dengan negatif X. Mengapa? Karena negatif X-nya lebih dari 0. Ya. Definisi menyatakan hal tersebut. Jika nilai mutlak X sama dengan X, itu karena X-nya lebih dari 0. Di sini nilai mutlak X merupakan bilangan positif atau lebih dari 0, sehingga nilai mutlak dari negatif X itu sama dengan negatif X. Negatif X ini karena X-nya kurang dari 0, ini ingat X-nya kurang dari 0, maka si negatif X ini akan sama dengan nilai mutlak X, sehingga negatif X sama dengan nilai mutlak X. Di sini terbukti bahwa untuk X kurang dari 0, maka nilai mutlak dari negatif X itu sama dengan nilai mutlak X. Jadi, di setiap kemungkinan terbukti bahwa nilai mutlak dari negatif X itu sama dengan X. Demikian, kita telah membuktikan pernyataan teorema 2.11. Selamat belajar dan tetap semangat dan berlatih dalam membuktikan teorema-teorema dalam mata kuliah analisis real. Terima kasih.